Mundur ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya nama Masra NIM 1910417012, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, kelas E3 konversi. Dosen pengampu Adi Mursalim SEMM CPH CM CHRMP. Soal ujian tengah semester atau UTS tahun anggaran 2019-2020. Soal bagian A. Apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis? Analisis lingkungan bisnis adalah suatu analisis untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan secara mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif, dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Soal 2. Coba saudara gambarkan model analisis lingkungan bisnis dan jelaskan maksud dari gambar tersebut. Pada kesempatan ini saya mengambil model lingkungan bisnis yang berbentuk bundaran atau bulat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Analisis lingkungan makro atau jauh terdiri dari analisis lingkungan ekonomi, analisis lingkungan teknologi, analisis lingkungan politik dan hukum, analisis lingkungan politik, analisis lingkungan sosial budaya, dan analisis lingkungan demografis. Lingkungan industri, pendekatan analisis, dan kekuatan pesaing. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar. Strategi pasar adalah yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan pesaing pasar secara berkesinambungan. Strategi bukan pasar adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Soal bagian B. Soal bagian B kita membaca narasi, ada banyak sekali narasinya, dengan judul dampak kenaikan harga bawang, produksi olahan bawang merah nyaris gulung tikar, Probolinggo, TV 9 Surabaya. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apa yang menjadi isu dari berita di atas? Isunya adalah melonjaknya harga bawang merah. 2. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu tersebut? Dan apa kepentingan mereka terhadap isu ini? Perusahaan produksi bawang olahan di mana mereka nyaris gulung tikar akibat tidak dapat berproduksi meskipun permintaan terus berdatangan. 3. Bagaimana dampak kenaikan harga bawang pada petani bawang? Petani bawang merah tidak merasakan dampak dari kenaikan harga bawang merah tersebut dikarenakan harga bawang merah yang tinggi ternyata tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Soal 4. Apa saja yang terkena dampak adanya kenaikan harga bawang?
Bagaimana kenaikan harga bawang terhadap bisnis mereka tersebut? Bisnis olahan bawang goreng, kenaikan harga bawang merah membuat para pengusaha ini menurun jumlah produksinya dan hanya melayani permintaan lokal saja. Pertanyaan kelima, apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi A. Petani bawang, B. Pemerintah, C. Konsumen, D. DPR, E. Manajer perusahaan, dan F. Pengasuh rumah makan. Jawabannya, petani bawang untuk menjual hasil produksi bawang kepada koperasi pemerintah, bukan pengumpul. Ini akan mengurangi dampak permintaan harga yang ada di pasar. Sebagai pemerintah, B. Menurunkan biaya sarana produksi petani untuk jangka panjang. Pemerintah perlu menghentikan impor pangan pada produksi bawang. C. Sebagai konsumen, pembeli perlu sesuai kebutuhan keluarga, digunakan untuk bumbu makanan contohnya. D. Sebagai DPR, undang-undang mengenai ekspor dan impor bawang merah dan bawang wajib ditinjau ulang. E. Sebagai manajer perusahaan, mengurangi produksi yang berkaitan dengan bahan dasar bawang. Apabila tidak dilakukan, maka akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan. F. Sebagai perusahaan rumah makan, mengurangi produksi yang berkaitan dengan bahan dasar bawang. Apabila tidak dilakukan, maka akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan. Kasus soal 3. Kasus soal 3 berbagai narasi yang ada itu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 pukul 8:45 ada Star Berita di Medan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara Abu Bakar Siddiq meminta Dinas Kesehatan Medan dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kota itu mengawasi jajarannya yang dijual di sekolah. Masalah jajan yang dijual di sekolah. Pertanyaannya, apa yang menjadi isu dari berita di atas? Jajan sekolah yang mengandung zat pewarna dan pemanis buatan. Kedua, siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu tersebut dan apa kepentingan mereka terhadap isu tersebut? Pertama, penjual jajan yang ada di sekolah di mana mereka banyak menggunakan pemanis buatan untuk makanan dan minuman yang mereka jual karena harga gula mahal. Dua, anak-anak sekolah di mana mereka merasa pembeli makanan dan minuman yang dijual oleh penjual jajan tersebut. Tiga, pihak sekolah di mana mereka tidak ingin anak didik mereka makan jajan sembarangan yang tidak sehat. Empat, Dinas Kesehatan di mana mereka akan menguji makanan dan minuman tersebut apakah layak atau tidak untuk digunakan. Soal 3, bisnis apa saja yang terkena dampak adanya isu tersebut?
bagaimana isu ini berpengaruh terhadap bisnis mereka tersebut. Bisnis penjualan makanan dan minuman, isu ini sangat berpengaruh terhadap bisnis mereka karena mereka akan dipantau oleh pihak sekolah sehingga tidak dapat lagi menggunakan pemanis buatan dalam makanan dan minumannya, di mana mereka akan mengalami keuntungan yang sedikit karena harus memakai gula sebagai pemanis alami yang lebih mahal harganya. Soal nomor 4, apa yang saudara lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai A. pengusaha penjual makanan, B. pemerintah, C. konsumen, D. DPR, D. manajer perusahaan, dan F. badan BPOM, G. polisi, H. pengadilan. Jawabannya, sebagai pengusaha yang menjual makanan, akan membuat makanan dan minuman yang dijual dengan bahan-bahan yang alami, tidak memakai pemanis buatan, borak, dan lain sebagainya, walaupun hasilnya tidak terlalu banyak, tetapi makanan yang dijual menyehatkan anak-anak. B. Sebagai pemerintah, mengawasi pengadaan barang dan pemasaran sampai ke tingkat konsumen. C. Sebagai konsumen, lebih berhati-hati menjaga anak agar tidak jajan sembarangan dengan cara membuat bekal makanan dan minuman yang dibawa dari rumah untuk makanan sekolah. E. Sebagai DPR, saya akan lebih memperhatikan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat makanan dan minuman tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. E. Manajer perusahaan, saya akan lebih memperhatikan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat makanan dan minuman tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. F. Sebagai badan POM, saya akan mengambil sedikit sampel makanan untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan dan minuman tersebut apakah berbahaya atau tidak untuk konsumen. G. Sebagai kepolisian, menertibkan penjual makanan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku. H. Sebagai pengadilan, memberikan sanksi administrasi kepada pengusaha yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Soal 4. Soal 4, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jawabannya 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Lingkungan ini terdiri atas berbagai macam. A. Karyawan dalam kurung tenaga kerja atau sumber daya manusia. B. Manajer dalam kurung keahlian pengelola. C. Modal dan peralatan fisik dalam kurung dana, mesin, gedung. D. Informasi. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari 2 komponen, yaitu lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi.
atau stockholder seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. B. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, demografis, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak besar perusahaan lingkungan khususnya, namun demikian manajer harus memperhatikan ketika merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi bisnis. 2. Soal 2. Apa yang saudara ketahui tentang A. Lingkungan kontekstual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Lingkungan remetik operemen, D. Lingkungan operasional, dan berikanlah contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. A. Lingkungan kontekstual atau umum adalah lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya demografis, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesar perubahan lingkungan khusus, namun demikian manajer harus memperhatikan ketika merencanakan organisasi, mengarahkan serta mengendalikan aktivitas organisasi bisnis. Contohnya kondisi ekonomi di mana tingkat inflasi, masalah gangguan, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. B. Lingkungan industri. Lingkungan industri tingkat dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan, contohnya pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lain. C. Lingkungan eksternal perusahaan yang terletak paling luar meliputi perkembangan perekonomian makro. Di negara maju, perkembangan kluster bisnis perusahaan dunia dan berbagai perjanjian internasional yang penting yang telah diratifikasi oleh kelompok negara industri, dan dengan berkembangnya di dunia lingkungan jauh tersebut meliputi lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan global. D. Lingkungan operasi adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Contoh pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja, pemasok. Soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan analisis pastel? Analisis pastel adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan oleh atau untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang mempengaruhi terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Faktor-faktor yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi,
legal dan environment. Satu adalah politik. Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contohnya kebijakan pajak dan peraturan daerah. 2. Ekonomi. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim bisnis suatu perusahaan. Contohnya standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. 3. Sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contohnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. 4. Teknologikal. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contoh, penemuan dan pengembangan baru, biaya dan pengguna teknologi, perusahaan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contohnya kesehatan dan keselamatan, arahan pekerja, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. 6. Environment. Faktor lingkungan dapat digunakan ketika merupakan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini dalam pertanyaan dan jawaban UTS soal ujian tengah semester tahun anggaran tahun 2019-2020. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang telah diberikan kesempatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.